Halo, selamat siang. Kali ini kita akan membahas tentang program Feyon yang biasa digunakan di jaringan internet di laboratorium, di mana kita bisa memantau seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di komputer-komputer di laboratorium dengan satu komputer master. Mari kita akan mulai. Pertama, download Feyon. Jika Anda belum pernah mendownload Feyon, kemudian akan muncul dua pilihan, Windows 64 bit dan 32 bit. Tergantung komputer yang Anda gunakan. Saya menggunakan Windows 32 bit ya. Ya, kemudian ya, kita jalankan programnya. Nih, saya sudah punya, saya jalankan. Ya, lalu kita run. Ya, nanti dia akan mendownload ya. Kemudian kita pilih next ya, kemudian setuju, I agree. Lalu next lagi, kemudian di sini ada dua pilihan. Feyon Master dan Interception Driver. Jadi ada dua. Ya, Feyon Master dan Interception Driver kita gunakan di komputer master atau komputer induk. Kita install. Ya, dia memakan waktu beberapa menit ya. Jadi nanti ada 3 tahap. Pertama kita install komputer masternya. Lalu tahap kedua kita install komputer klien. Tahap 3 baru kita monitor. Finish. Kita klik finish. Ya, muncul ya. Di sini ada fitur-fiturnya ya. Kita akan bahas fiturnya. Pertama adalah umum, layanan, master, akses kontrol, dan kunci autentifikasi dan lokasi dan komputer. Jadi ada 6 yang penting ya. Tapi yang kita gunakan cuman ada 3 ya. Yang umum, kita pilih key, file authentication. Nah, di sini sebenarnya ada 2, ya logon, authentication, dan key. Tapi kita biarkan aja default. Di layanan kita gunakan default aja, nggak usah dikutak-atik. Master juga default, kemudian akses kontrol juga default. Terakhir dikunci nih, dikunci ini penting. Ya, di sini kebetulan saya sudah pernah mendownload ya, jadi masih ada dia ya. Saya hapus dulu, ya, saya hapus. Nanti di komputer Anda kosong seperti ini ya. Ya, kita buat namanya dulu, buat pasangan kunci. Nah, pasangan artinya nanti sepasang ya. Saya buat namanya. Nama labnya CS Lab. Nah, ini kebetulan lab saya nih, ya, CS Lab. Ya, lalu kita oke kan, oke. Nanti akan muncul pasangan, ada CS Lab private, ada public. Nah, di public ini kita ekspor, ya, ekspor kunci, kita ekspor. Masukkan ke file mana yang kita suka, lalu kita save, ya, oke, selesai, ya, kita okein, oke. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang berikutnya, lokasi komputer. Nah, di sini karena sudah pernah ada, saya pakai ya, saya hapus dulu ya. Saya hapus bagian bawah di sini. Ini saya hapus. Oke, kita isi. Saya isi. Bagaimana cara mengisinya? Kita tambahkan. Ada tanda plus di sini, tambah. Ya, saya isi di sini adalah CS Lab. Labnya berapa? 01. Nanti kalau ada 10, 01, 02, 03 dan seterusnya. Nah, di berikutnya tambahkan komputer baru. Ini komputer baru saya masukkan di sini adalah komputer Gamma. Ya, Gamma Lab ya, Gamma double M. Ya. Lalu yang berikutnya adalah ya, copy aja. Copy. Ya, copy. Nah, copy. Lalu saya okein. Ya, saya okein. Sini ada ya, tidak kelihatan ya. Ya, hilang dia di bawah nih. Nggak kelihatan. Ya, mau saya sembunyikan dulu. Ya, di sini play. Oke, yes, saya yes. Yes. Selesai ya. Nah, sudah selesai. Sebenarnya bagaimana kita tadi mau masukkan nama tadi Gamma ya, dari mana kita dapat nama itu? Sebenarnya gampang, tinggal kita klik aja di sini di komputer kita. Di komputer kita ini kita klik nama Gamma yang kita klik tadi ya, command cmd, kemudian kita masukkan hostname. Ini hostname, muncul itu namanya di sini Asus ya.
Asus. Jadi saudara boleh cari namanya untuk dimasukkan di komputer master ya. Sekarang kita akan install di program komputer klien. Kita buka lagi, kita buka. Ya, kita download lagi Feyon. Kita download seperti ini. Ya, muncul Feyon. Kita pilih ya. Saya kebetulan pakai 32 byte ya. Yang lain ya silakan, tergantung punya kita pakai yang mana ya. Kemudian kita masuk ke Feyon, kita install Feyonnya, kemudian kita run lagi, oke, next lagi. Di sini kita pilih yang interception driver, jadi Feyon masternya kita buang, kita klik, kita buang ya. Baru kita jumpa lagi, kita akan lanjutkan bagaimana membuat program Feyon. Ini yang tahap kedua. Waktu itu agak sedikit lupa ya, kita mau cari nama file dari komputer kita, apa sih nama komputer kita. Kita boleh buka di sini dalam start, lalu kita klik command cmd, kemudian kita masukkan hostname. Ini hostname, muncul itu namanya di sini Asus ya, Asus. Jadi saudara boleh cari namanya untuk dimasukkan di komputer master ya. Sekarang kita akan install di program komputer klien. Kita buka lagi, kita buka. Ya, kita download lagi Feyon. Kita download seperti ini. Ya, muncul Feyon. Kita pilih ya. Saya kebetulan pakai 32 byte ya. Yang lain ya silakan, tergantung punya kita pakai yang mana ya. Kemudian kita masuk ke Feyon, kita install Feyonnya. Kemudian kita run lagi. Oke, next lagi. Di sini kita pilih yang interception driver. Jadi Feyon masternya kita buang, kita klik, kita buang ya. Baru kita install. Ya kebetulan saya sudah pernah ini ya. Jadi dia ketutup ya, ketutup. Ya cukup lama ya, Oke, kita batalin. Kali ini kita akan membahas bagaimana proses kerja fitur-fitur yang ada di Feyon. Saya menggunakan Feyon 4 ya. Kita lihat di sini setelah langkah pertama kita menginstall dari komputer master, lalu langkah kedua kita menginstall komputer klien. Ini tahap yang ketiga. Tahap ketiga ini kita menggunakan fitur-fitur yang ada di Feyon. Saya menggunakan Feyon 4 ya. Ini ada monitoring, kemudian ada demo, ada kunci, kemudian ada remote view, ada remote control ya, kemudian ada nyalakan, kita bisa menyalakan komputer klien, kemudian kita bisa juga mengulang, matikan, kemudian log on, log off, teks, mengirim teks ya, seperti SMS lah ya, start application dan open website, file transfer dan tangkap layar. Ini kita bisa gunakan juga dengan model di sini ya, di shortcutnya ya. Jadi kita tampilan yang di atas bisa di shortcut. Kita akan mulai dari demo. Kita demo saja ya. Kita lihat di sini ya. Di sini nanti akan ada tampilan ya, ya nih. Tampilan layar ya, layar dari komputer klien. Di komputer klien dia akan bisa melihat tampilan layar kita di tempat dia. Ini di layarnya dia ya. Sekarang kita akan mau lihat tampilan di layarnya dia ya. Ya, kita mau lihat di tampilan layar dia. Ini ya. Nih. Di komputernya dia. Atau di komputernya klien ya. Kita bisa kutak-katik dari sini. Ya, ini komputernya dia. Kita lihat. Ini komputer yang mengoperasikan, kita akan lihat di layar kita apa sih yang dia operasikan. Nih dia bisa operasikan, kita bisa lihat di layar kita ya, layar master di komputer kliennya kita bisa lihat ya, apa yang dia buka pun kita bisa lihat di sini ya. Oke, dia sedang loading ya, dia buka Google ya dan seterusnya ya. Ya, kita bisa lihat dia sedang mengoperasikan apa, kita bisa lihat. Kemudian kita juga bisa ya
kita remote, kita matikan komputernya dia dari sini. Ya, kita remote. Nah, kita operasikan dari sini. Kita matikan komputernya dia ya. Nah, nanti komputernya dia muncul itu. Nih, kita bisa matikan komputernya dia. Kita hidupkan sepanjang dia ada jaringan, kita bisa lakukan operasinya ya. Kemudian kita nyalakan, tapi dalam posisi dia tidak on ya. Nah, kita nyalakan ulang, kemudian matikan, nyalakan ulang, login, log off, kemudian kita kirim teks. Nah, kerjakan tugas pamannya ya. Kita lihat di komputernya dia. Iya, masuk ya, masuk. Nah, komputernya dia. Jadi di komputernya dia ada kalimat kerjakan tugas. Kalau dia matikan dari komputernya, kita bisa lihat di komputernya master. Nah, dia sedang matikan. Dimatikan ya. Dia oke, nah dia kita hilang ya. Jadi operasinya seperti itu. Jadi fitur-fitur ini sangat berguna, kita bisa memantau seluruh kegiatan yang dilakukan oleh komputernya klien.